Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam sehat terus, enggak sakit-sakit, duitnya banyak, enggak habis-habis, panjang umur, enggak mati-mati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadratal ulama'il muhtaramin wal aba'il azza, para kiai asatidzah dan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim, Al-Mukarram Lurah Muslim, Al-Mukarram Ketua RW 07 08, Ketua Maulid Arba'in Aril. Ini Ariel artis ya? Oh bukan. Hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad, berkumpul mendoa di hari kelahiran, apalagi berbahagia boleh. Jadi kita di hari kelahiran kita berbahagia mendoa kepada Allah boleh. Nabi Yahya alaihi salam di hari kelahirannya dapat ucapan selamat. Salamun alaihi yawma ulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Lumayan suaranya masih ada. Kalau gini-gini dulu saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Imam di Masjidil khusyuk tuh. Sebab depan kita langsung Ka'bah. Imamnya saya, makmumnya bini saya. Iya kan, yang penting pernah jadi. Beliau sosok manusia agung. Itu Nabi Yahya tadi begitu, salamun alaihi yauma ulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Semoga kesejahteraan di hari kelahiran Nabi Yahya, di hari kematian dan nanti saat dibangkitkan oleh Allah. Begitupun Nabi Isa, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Semoga keselamatan, kesejahteraan di hari kelahiranku, di hari kematianku, dan nanti saat aku dibangkitkan oleh Allah. Jadi kalau kita di hari kelahiran kita senang, Allah kasih panjang umur, sehat, bergembira, mendoa boleh. Tapi jangan kayak sekarang, niup lilin aja lilin yang ditiup. Kalau mau pakai urutan, masih kecil
Usia 2 tahun sampai 15 tahun lilin biarin dah kalau dia mau tiup, tapi doa dulu. Nanti kalau udah 15 tahun sampai 60 tahun jangan lilin, yang gedean dikit, api obor. Iya. 60 tahun sampai 80, 100 tahun jangan obor lagi, api unggun. Lah kalau umur 80 niup api unggun, apinya belum mati yang niup. Ini yang kita peringati, sosok manusia hebat yang bukan hanya dikagumi oleh kawan, lawan kagum kepada beliau. Jangankan sahabat, musuh menaruh hormat kepada beliau. Misalnya Amr ibn al-As dalam kitab Ar-Ruh, Al-Imam Ibnul Qayyim memaparkan bahwa Amr ibn al-As sebelum memeluk Islam, sebelum kenal dengan Rasulullah, bencinya luar biasa. Ahadun asyadda bughdan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni. Aku adalah sosok yang paling benci dengan Nabi sebelum kenal dengan Nabi, sebelum memeluk Islam. Tapi setelah beliau masuk Islam dan kenal dengan Nabi, kata beliau, maka ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang lebih aku cinta daripada Nabi. Nabi adalah sosok yang paling aku cinta setelah kenal. Kita akan mengadakan peringatan Maulid, di antaranya biar kita lebih kenal, biar lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Lihat lagi Urwah bin Mas'ud ketika belum memeluk Islam, masih jadi musuh. Setelah berunding dalam perundingan Hudaybiyah, kata beliau, aku pernah berjumpa dengan Kisra Persia, raja di istananya, Raja Najasyi, tapi aku belum pernah berjumpa dengan orang sosok seperti Muhammad. Beliau begitu dicintai oleh umat dan sahabat-sahabatnya. Kalau beliau ingin wudhu, sahabat-sahabatnya rebutan ngambilin air. Kalau ada benda yang terjatuh dari kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat rebutan ngambilin kembali. Beliau begitu dicintai. Itu yang ngomong belum memeluk Islam. Tengok lagi abad ke-8. Ada seorang uskup dari Mesopotamia, namanya Theodor Abu Qurrah. Meskipun tidak memeluk Islam, dia bilang dengan jujur, Muhammad telah menjalani kehidupan para nabi, padahal belum masuk Islam. Abad ke-12 ada uskup dari Sidon, namanya Paul of Antioch. Meskipun tidak mengorbankan keimanannya, dengan jujur dia bilang Muhammad adalah nabi yang diutus ke Arabia. Jangankan sahabat, musuh kagum. Jangankan kawan, lawan menaruh hormat kepada beliau. Sosok manusia hebat. Karenanya kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam. Jadi kalau di mana-mana menggunakan kata-kata sayyid, Nabi sendiri menggunakan kata sayyid, ana sayyidu waladi Adam. Kalau dalam riwayat Al-Imam Bukhari
Ana sayyidun nas. Para kiai datang ini. Dalam riwayat lain lagi, ana sayyidul alamin. Aku adalah pemimpin, aku adalah penghulu jagat semesta. Aku pemimpin keturunan Adam nanti di yaumil qiyamah. Banyak riwayat tentang itu. Tapi di sisi lain kata beliau, la tufaddilu baina anbiya'illah. Jangan melebih-lebihkan di antara nabi-nabi Allah. Di satu sisi beliau bilang saya pemimpin, satu sisi beliau bilang jangan melebih-lebihkan antara nabi-nabi Allah. Karena ada ayat tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itu para rasul Allah lebihkan satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam kitab Al-Fatawa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, termasuk dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, kenapa itu keluar itu hadis dari beliau? Kalau menurut Ibnu Katsir, ala sabilit tawadhu. Dalam Al-Fatawa disebutkan hadhil kalimah li tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat itu keluar karena rendah hatinya Nabi besar Muhammad. Beliau tidak sombong, tidak pernah merasa hebat. Meskipun hebat, tidak merasa hebat. Meskipun super, tidak merasa super. Rendah hatinya sangat luar biasa. Kita kan dikit-dikit sombong ya, dikit-dikit kita seringkali merasa hebat. Padahal manusia sangat lemah. Inna lillahi wa inna ilaihi, la haula wa la quwata illa. Bahkan kita nanti bakal mati. Siapa yang gak mati? Kita semua bakal mati. Bicara mati urusan Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Itu doa itu didengar Allah, dilihat Allah, ditulis oleh malaikat. Malaikat tulis, yang amin yang gak amin ditulis tuh. Mudah-mudahan yang tadi aminnya mantap, umurnya panjang. Yang tadi amin, yang tadi kan boleh jadi kata Allah, Israel, hamba-hambaku di Masjid Baitur Rahim berkumpul mendoa minta panjang umur. Ada yang amin, ada yang enggak. Yang amin panjangin umurnya. Yang tadi amin, yang tadi kan kata malaikat, kan banyak juga yang enggak amin. Nah, yang enggak amin cabut nyawanya besok. Hati-hati, mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Takut juga ya. Urusan Allah. Saya punya kawan. Kawan betul. Istrinya terkena kanker tulang. Divonis oleh dokter 6 bulan lagi meninggal. 6 bulan lagi. Sedih dong dia. Nah kata istrinya karena 6 bulan lagi divonis, abang jangan khawatir. Ntar bang, kalau saya mati, kalau saya meninggal, ada yang gantikan saya. Siapa tuh? Adiknya.
adiknya lebih cantik, lebih gemoy daripada kakaknya. Kira-kira kalau bapak dibilang begitu, senang apa sedih kira-kira? Seneng ya? Ternyata sudah 6 bulan bahkan lewat, sampai sekarang masih seger. Nggak jadi. Bahwa yang namanya mati urusan Allah Subhanahu. Karenanya jangan pernah merasa hebat, termasuk jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun, merasa lebih mulia dari siapapun. Kadang merasa paling surga, paling benar. Al-Imam Al-Ghazali hingga dinukil oleh Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, kata beliau, ketemu siapa aja jangan merasa lebih baik, ketemu siapa aja. In ra'aita saghiran, ketemu anak kecil, jangan pernah merasa lebih baik dari anak kecil. Qulta, katakan dalam dirimu, hadza lam ya'tillaha wa ana asaitu. Ini anak belum banyak dosa. Ini anak kecil. Karenanya jangan merasa kita lebih mulia, lebih hebat, lebih alim. Anak kecil belum banyak dosa, wa ana asaitu. Sementara aku banyak dosa. Fala syakka annahu khairum minni, enggak ragu ini anak kecil lebih baik dari aku. Itu ketemu anak kecil. Kalau ketemu orang tua, in ra'aita kabiran qulta, katakan dalam dirimu, hadza qad abadallaha qabli, ini orang tua udah lebih dulu ibadah kepada Allah ketimbang aku. Fala syakka annahu khairum minni, enggak ragu ini orang tua lebih baik dari aku. Kita sering sombong, ketemu anak kecil Allah tahu apa. Ketemu orang tua, dia mah makan garam doang banyaknya. Sombong kita. In ra'aita aliman, kalau ketemu orang alim, udah alim, soleh. Qulta, katakan dalam dirimu, kaifa akunu mithla, gimana bisa kayak beliau, udah alim, soleh. Ketemu orang bodoh. In ra'aita jahilan, kalau ketemu orang bodoh, udah bodoh, banyak maksiat, banyak salah, banyak dosa. Qulta, katakan dalam dirimu, hadza qad asallaha bijahlin, ini orang banyak maksiat, banyak dosa, boleh jadi karena nggak ngerti. Wa ana asaituhu bi'ilmin, aku udah banyak ilmu, udah banyak ngaji, sering ikut maulid, masih saja banyak dosa, banyak salah. Fala syakka annahu khairum min, ini orang biar geblek, biar nggak banyak ilmunya, banyak salahnya, lebih baik dari aku. Mestinya kayak begitu. Kita ketemu orang alim menilai aja belum seberapa ilmunya. Ya Allah, itu Nabi luar biasa tawadhu'nya, meskipun beliau sosok yang hebat. Karena beliau adalah Nabi yang pertama ditetapkan. Jadi dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani mengambil dari Al-Imam Qatadah, kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Begitu teks hadisnya. Dalam riwayat lain, ana awwalul anbiya'i khalqan wa akhiruhum bi'tsan, aku adalah nabi yang pertama diciptakan, terakhir dibangkitkan. Kalau ditanya nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Kita sepaham semua, Nabi Adam adalah manusia pertama dan nabi yang pertama. Tapi kenapa Rasul menjelaskan hal itu? Bahkan dalam riwayat yang lain, ana awwalun nas, aku adalah manusia pertama. Kalau kita baca kitab
Asyraful Wasail ila Fahmi Syama'il. Dalam kitab itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menukil pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ana awalul anbiya'i khalqan, aku adalah nabi yang pertama diciptakan. Kata Imam Al-Ghazali, khalqan di situ takdiran. Aku adalah manusia, aku adalah nabi yang pertama ditakdirkan. Bukan diciptakan, ditakdirkan. Jadi takdir Allah tentang Nabi Muhammad pertama yang ditetapkan sebagai nabi. Wa akhirhum bi'tsan, tapi dibangkitkan oleh Allah sebagai nabi yang terakhir. Karenanya beliau sangat luar biasa, tapi tidak pernah merasa hebat. Kita umatnya harus ngikutin beliau, jangan juga pernah merasa lebih hebat. Kita lemah. La haula wa la quwata. Nabi Nuh pernah kenal Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam tafsir Marah Labid Syekh An-Nawawi itu namanya Abdul Ghaffar. Annahu marra bikalbin majdzum, ada anjing yang kusta terputus-putus ya, potong-potong, buntung-buntung dekat Nabi Abdul Ghaffar. Nah, Nabi Abdul Ghaffar agak terganggu. Kata beliau, ikhsa ya qabih, pergi sana. Ya qabih, ikhsa ya qabih, anjing dibilang jelek. Ditegur sama Allah. Abtani ama abdal kalba. Hai Abdul Ghaffar, ente menghina anjing atau menghina aku? Anjing itu ciptaan aku. Jika engkau menghina anjing berarti menghina aku. Fakathura nawhuhu ala nafsi. Setelah itu Abdul Ghaffar nangis meratap lama. Nauh kathura nawhuhu. Makanya sejak itu dipanggil Nabi Nuh. Coba tengok Nabi Sulaiman alaihissalam. Kerajaan dalam genggaman, istana sangat megah, kemampuan luar biasa, kekuatan hebat Nabi Sulaiman. Kan beliau dalam satu riwayat bininya 100. Bini 100. Kiai bini 100. Riwayat lain 1000. Kan banyak 1000 ya. Lo banyak. Kata beliau, la atufanna hadhil laila ala sab'ina mar'atan. Malam ini aku mau gilir 70 bini. Semalam 70. Tapi beliau hebat. Biar 70 beliau kuat kokoh. Kita satu melehoi. Apalagi manusia mengalami proses penuaan. Kita kan lama-lama tua ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Siapa yang kami panjangkan umurnya akan kami kembalikan seperti awal penciptaan. Karenanya Syekh Husain Mahmud dalam tafsirnya tafsir Al-Baghawi, kata beliau, nud'if jawarihahu ba'da quwwatiha. Kami akan lemahkan seluruh anggota tubuhnya setelah menguat. Kita lemah, menguat nanti bakal lemah lagi. Bakal lemah lagi. Karena jangan belagu, jangan sok. Semua manusia mesti mengalami proses pengempotan. Proses pengempotan. Mau belagu kayak apa, mau kuat kayak apa, lama-lama bakal semua manusia bakal kempot, bakal melemah. Karenanya jangan pernah merasa hebat, merasa lebih alim dari orang, merasa lebih kuat dari orang, merasa lebih hebat, lebih super, lebih baik, lebih surga.
Kan kadang-kadang ada ente neraka ana surga. Kan banyak begitu sekarang tuh. Itu kan hak Tuhan, haknya Allah. Kita punya guru masing-masing, jangan saling merendahkan. Berlomba aja dalam kebaikan. Fastabiqul. Nabi nggak lama tuh dakwah. Nggak lama dakwah, 22 tahun lebih sedikit. Tapi sukses luar biasa. Apa kiatnya? Ini bisa kita tiru nih. Yang pertama, Nabi itu dakwahnya yad'un nasa ilal huda bil qudwah. Ngajaknya, dakwahnya, ngajarnya dengan contoh. Nah, dengan contoh mudah ditiru oleh umat, gampang ditiru. Beliau ngajarin sholat, beliau sendiri kalau sholat sampai bengkak-bengkak kakinya hatta tatafattara qadama. Itu bukan bengkak sebetulnya, betek, kata orang Betawi, betek-betek. Beliau mengajarkan kejujuran sejak muda, beliau bergelar Al-Amin. Beliau mengajarkan keadilan. Kata beliau, anakku Fatimah, lau saraqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Andai saja anakku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Beliau dengan contoh. Di sini Pak RT, Pak RW, kalau dengan contoh gampang ditiru oleh umat, oleh warga gampang. RT RW pengen warganya jauh dari judi, dari narkoba. RT RW, lurah, keluarganya, stafnya, jangan ada yang sentuh judi dan narkoba. Ngasih contoh. Kita pengen punya anak rajin ke masjid, kita duluan ngasih contoh. Gampang. Kita pengen punya anak rajin ke masjid, ke pengajian, kita duluan ngasih contoh. Kalau perlu besok subuh adzan ngasih contoh tuh buat anak-anak kita. Enak. Adzan kan pahalanya gede. Yang penting ikhlas lillahi. Jangan niat macam-macam. Ini contoh nggak ikhlas nih, contoh nggak ikhlas. Contoh, ada masjid hebat, adzan rebutan, jangankan adzan isya, adzan maghrib, subuh rebutan. Kon hebat subuh rebutan. Hansip RT rebutan adzan. Ada apa nih masjid nih? Ternyata samping masjid ada janda kembangnya, Masya. Itu janda kembang namanya si lagi si Loh, RT adzan bagaimana sambil bangunin si Ini mah contoh nih, contoh kan bisa bener bisa enggak ya. Adzan sambil bangunin si janda kembang. As-salatu khairum minan naum. Itu contoh kagak ikhlas, contoh timah contoh. Ini anak-anak kita nih luar biasa, anak-anak kita. Coba kader, apalagi sekarang nih ada Rafli, Aril, apa itu Maulid Arba'in ya, menggerakkan itu orang biar cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya dengan contoh akan mudah. Nabi dulu begitu, meskipun hadangan sangat luar biasa. Kalau bicara hadangan, Abu Jahal, kita sering dengar nama Abu Jahal. Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Dia dikenal dengan Abul Hakam. Siapa Abul Hakam? Sosok gagah, ganteng, bijaksana. Itu Abul Hakam. Ganteng, bijak, pinter. Orang banyak bertanya dengan Abul Hakam. Itu Amr bin Hisham. Namanya diganti sama Nabi menjadi Abu Jahal. Kenapa tuh? Karena nggak mau menerima ajaran dan Nabi Muhammad SAW. Makanya diganti dari Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Gangguannya hebat. Nabi diganggu. Bahkan ketika mau sholat itu pengen diinjak kepala Nabi. Luar biasa. Ada namanya Sumayyah. Sumayyah perempuan.
Karena kuat imannya, ngikut Rasulullah, gangguannya luar biasa. Udkhilar rumhu fi qubuliha, tombak dimasukin tuh, ditembus kemaluannya pakai tombak. Hatta matat, mati tuh Sumayyah, mempertahankan keimanan, cinta kepada Rasul sampai seperti itu. Kita belum seberapa, baru buat beli pisang doang belum seberapa. Makanya kita selawat dulu ya, selawat dulu ya. Ayo selawat. Hatur, bisa nggak hatur? Salawatan. Alaika salatullah, alaika salamullah, alaika salatullah, alaika salamullah. Ayo alaika salatullah, alaika salamullah, alaika salatullah, alaika ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami alaika alaika salamullah, alaika salatullah, alaika Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami alaika salatullah, alaika salamullah, alaika salatullah, alaika salamullah. Kita sering selawat. Ngerti nggak kita apa arti selawat? Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Arti Allah berselawat kepada Nabi dan selawat kepada kita beda. Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat kepada aku satu kali, kata Nabi, Allah berselawat kepada orang itu 10 kali. Nah, Allah selawat kepada Nabi, Allah juga selawat kepada orang yang berselawat kepada 10 kali. Lalu apa arti selawat? Dalam Sofwatut Tafasir, yang dimaksud dengan Allah berselawat kepada Nabi, Allah membanggakan Nabi Muhammad di kalangan para malaikat. Termasuk arti lain bahwa Allah terus menerus menurunkan rahmatnya. Lalu bagaimana kalau Allah berselawat kepada kita? Salawatullahi ala ibadihi ay ghufranuhu li ibadi. Kalau Allah berselawat kepada hamba-hambanya, kepada kita yang tadi berselawat kepada Nabi, itu berarti Allah ngampunin dosa hamba-hambanya. Berapa kali tadi kita selawat? 10 kali, kali 10. Berarti Allah 100 kali ngampun kita. Mudah-mudahan selesai acara ini semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di rumah jangan lupa banyak-banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Boleh jadi gara-gara itu juga Allah luaskan rezeki kita saat kita sempit. Mudah-mudahan akan Allah berikan keluasan.
Kan tiap hari kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Itu minta hasanah, apa sih hasanah? Kita kan minta hasanah. Itu Ustaz, itu hasanah janda muda. Bukan. Hasanah dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran, menurut Al-Imam As-Suddi, yang dimaksud dengan hasanah, amal hasanatu fid dunya fal malu. Orang kalau sudah dikasih hasanah, duitnya banyak, fal malu, harta, itu dapat hasanah. Sekarang kalau ditanya enakan banyak duit, enakan dikit duit? Enakan duit banyak atau dikit? Enakan dikit. Itu dicatat sama malaikat tuh. Sebab ngapain aja kudu pakai, apalagi ada Quran. Kata Quran, yas'alunaka madza yunfiqun. Itu sahabat nanya, apa yang mesti kita infakkan? Qulil afwa. Allah perintahkan kepada Muhammad untuk jawab qulil afwa. Jawab, hai Nabi, al-afwa. Sahabat nanya, apa yang mesti diinfakkan? Jawab, al-afwa. Itu al-afwa kalau bicara harfiah, maaf loh. Jadi kalau bini minta duit, bang besok beli ini, maaf. Kira-kira bini senang apa marah tuh? Marah kalau teksnya. Makanya baca tafsir. Pengertian al-afwa di situ satu ayat bilang al-fadla. Kalau bini minta beliin baju, beliin yang paling bagus, al-fadla. Kalau minta beliin sandal, kasih beli sandal yang bagus. Riwayat lain pengertian al-afwa az-ziyada, yang lebih. Kalau bini minta duit 1 juta, kasih 2 juta. Nih mama denger gak ya? Kalau bini mintanya 2 juta, kasih 3 juta. Ya ntar rame di rumah tuh bini, bang dengerin tuh yang tadi ceramah gitu. Pokoknya apa aja kudu dengan contoh, insya Allah mudah ditiru. Yang kedua, yang terakhir, Nabi sukses karena Nabi menempatkan sahabat-sahabatnya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya. Yuwasidul amro ila ahli, menempatkan sahabat-sahabat sesuai dengan keahliannya. Ketika Al-Quran terus turun kepada Rasul, diperintahkan oleh Rasul kepada Zaid bin Sabit untuk terus didokumentasikan, ditulis. Karenanya zaman Abu Bakar, zaman Umar dikumpulkan Al-Quran mudah. Sebab Zaid bin Sabit ahli dalam dunia kesekretariatan, jagoan politik, ahli strategi. Amr ibn As pernah diutus menjadi diplomat di Mesir, sukses membawa misi karena beliau ahli dalam dunia diplomasi. Sukses gara-gara ahli. Karenanya kita kalau tidak ahli mendingan jangan mau dibebankan satu urusan, berat tanggung jawabnya. Ini kadang nggak ngerti politik, ngomong politik kacau, nggak ahli ekonomi, ngomong ekonomi semeraut. Kalau bukan ulama, kalau bukan ahli agama, jangan coba-coba membuat fatwa menyesatkan umat. Sekarang banyak banget fatwa, padahal bukan ahli dalam dunia itu. Ini aja MC mana MC? Mana MC? MC. Ini MC kalau tidak menempatkan pada tempatnya kacau nih. Sebab gaya MC kan macam-macam. Kalau tadi pengajian, berikutnya kita dengarkan ceramah oleh Haji Adnan Idris. Itu mah gaya pengajian.
Ada lagi gaya dangdut. Kalau dangdut yang kebanyakan huruf akhirnya huruf H tuh. Oke. Itu dangdut. Ada lagi yang lebih seru, tinju. Tinju seru. Biar seru, tinju pakai gaya tinju. Kalau tinju pakai gaya pengajian nggak seru. Kalau pengajian pakai gaya tinju terlalu seru. Misalnya tinju pakai gaya pengajian, kagak seru. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan tinju kelas berat antara Mike Tyson dengan Lennox Lewis. Kepada beliau kami persilakan. Kurang seru. Kenapa? La yuqamu fi maqami. Karena tidak menempatkan pada tempatnya. Lah kalau MC tinju pakai gaya pengajian kagak seru, kalau MC pengajian pakai gaya tinju terlalu mentang-mentang semangat anak muda panggil saya pakai gaya tinju. Ladies and gentlemen, berikutnya kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Haji Adnan Idris. Lah saya baru masuk udah gering-geringan saya itu. Yang terakhir, ini renungan buat kita semua. Coba kita renung. Kita ini sebetulnya pengagum Nabi atau pengikut? Ayo dah. Kita udah jadi pengikut Nabi atau belum? Jangan-jangan kita hanya pengagum Nabi, bukan pengikut Nabi. Berapa yang sudah kita lakukan? Rasulullah SAW juga akan sampai pada batas. Kita juga sampai pada batas. Nabi meninggal, kita juga bakal meninggal dunia. Dalam sejarah, ini kan kalau bicara sejarah, ada yang berpendapat 12 Rabiul Awal itu hari wafatnya beliau. Meskipun ada yang berpendapat itu hari kelahiran beliau. Tatkala mau meninggal, indahu raqwa, ada air, diambil air itu, kemudian dibasuh di wajahnya, kemudian beliau ucapkan la ilaha illallah innalil mauti la sakarat. Setelah beliau mengucapkan la ilaha illallah, kata beliau, sesungguhnya menghadapi kematian ada yang disebut dengan sakro. Kalimatnya ada yang menggunakan la sakarot, ada yang hanya sakarot. Hadis-hadis seperti itu. Dahsyat itu luar biasa. Karena beliau sendiri sampai kelelahan sakratul maut. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, ketika beliau menjelaskan wajaat sakratul maut bil haq dzalika ma kunta minhu tahid, datangnya sakratul maut benar adanya, di mana engkau hai manusia enggan berjumpa dengan kematian. Dahsyat, hebat, dan ini pasti kita alami. Jangan merasa tenang-tenang saja. Kata Imam Al-Qurtubi, yang disebut dengan sakratul maut syaddatil muhayyira, ini pasti kita alami. Kegoncangan yang amat sangat hebat yang akan dialami oleh tiap umat manusia. Goncang sangat hebat. Saking hebatnya itu goncangan, asyaghilatul lil hawas, perasaan carut marut, belingsatan, kalang kabut, semua orang pasti begitu. Al mudhilatu lil aqli, akal nggak lagi berfungsi dengan sempurna antara sadar dengan tidak sadar. Berapa kali kita menghadapi orang mau meninggal dunia? Berapa kali? Apakah banyak yang sanggup mengucapkan la ilaha illallah? Jangan-jangan belum pernah kita saksikan orang mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Kita yang ada di masjid ini belum tentu sanggup mengucapkan la ilaha illallah, tapi udah merasa soleh.
Jangan-jangan kita belum soleh, baru pura-pura. Ayo periksa diri dah. Kita udah merasa bener, bahkan paling bener, padahal belum tentu kita tuh bener. Biasanya orang kalau mau meninggal tuh kan ada keluarga yang menyaksikan ya, yang menyaksikan. Itu kalau menurut Al-Imam Hasan Basri, dinukil oleh Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi, nama kitabnya Tanwirul Qulub. Apa kata beliau? Lau yarauna makanahu, kalau saja orang yang ada di sekeliling orang mau meninggal tahu di mana posisi Israel, lau yarauna makana Israel wa yasma'una kalamahu wa yasma'una kalama Israel, dengar apa yang diucapkan oleh Israel saat itu, la zahalu an mayyitihim, niscaya orang itu bahkan berpaling dari orang yang mau meninggal dunia. Kita sering sedih melihat orang mau meninggal, kita doain, bacain Yasin, talqin la ilaha il, biar sanggup ngucapin la ilaha illallah. Tapi andai kita tahu di mana Israel dan apa yang diucapkan oleh Israel, la zahalu an mayyitihim, niscaya yang ada di situ akan berpaling, enggak lagi memperhatikan calon orang yang mau meninggal. La zahalu an mayyitihim, justru enggak sedih lagi. Wala bakau ala anfusihim, nangisin diri mereka sendiri, bukan calon jenazah. Saking dahsyat dan ngerinya. Kita masih tenang-tenang saja. Ayo dah. Ngeri. Karenanya ada renungan dari Syekh Abu Abdurrahman Hatim Al-Asom. Kata beliau begini, nazartu ilal khalqi, aku perhatikan makhluk-makhluk Allah, khususnya manusia. Fara'aitu likulli minhum mahbuban, maka aku dapati tiap orang mesti ada yang dia cinta. Cinta anak, cinta bini, cinta harta, cinta jabatan. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila mardil maut. Ntar kalau kita sakit, anak nemenin, bini nemenin, yang kita cinta nemenin, saudara-saudara, karib kerabat, termasuk atasan bawahan jenguk. Wa ba'duhu yusahibuhu ila syafil qab, kalau kita mati itu badan giring ke kuburan. Ntar kita mati anak badan giring, itu yang kita cinta. Habis dimasukin ke liang lahat, ingat liang lahat itu nggak besar, 1 kali 2 meter, dimasukin ke dalamnya, ditutup dinding ari-ari, kecil. Jangankan bisa berdiri, duduk susah. Habis diuruk sama tanah, fayarja'u kullu, itu yang kita cinta itu pulang tuh. Wa yatrukuhu faridan wahida, ditinggal sendirian kita tuh. Dulu masih hidup kita bela anak kita, bini kita bela habis-habisan. Bahkan dengan cara-cara culas, cara-cara zalim kita bela. Yang penting anak senang, yang penting yang kita bela senang, keluarga senang. Tapi setelah kita dimasukkan ke liang lahat, ditinggal kita sendirian. Buat apa? Ayo dah. Nyata, ini bukan nggak nyata, nyata. Masya Allah. Makanya kata Syekh Hatim, afdalul mahbubi, sebaik-baik, seutama yang dicinta, ma yadkhulu ma'ahu fi qabri, yang mau masuk ke dalam kuburan, yang mau masuk. Fama wajadtu ghairal a'mali shalihah, aku nggak dapati kecuali amal-amal soleh. Ayo, kita belum banyak ikutin Nabi, banyak salah, banyak dosa kita. Mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah.
Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal Astaghfirullah rabbal. Ingat salah, ingat dosa. Astaghfirullah minal. Hidup di atas dunia hanyalah sementara, nanti di alam baka kita akan selamanya. Hidup tiada guna jika berlumur dosa. Taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba. Astagfirullah. Kita sering sombong, kita sering banyak salah. Jangan-jangan banyak hasud, banyak ria, banyak ujub. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jasad tiada guna jika tak ada nyawa. Anak istri tercinta enggan lagi bersama. Sanak dan saudara pun enggan menyentuhnya. Teman setia hanya amal di dunia. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah. Ya Allah, jangan siksa kami ya Allah karena dosa-dosa kami. Jangan hinakan kami karena kesalahan-kesalahan kami. Kami banyak dosa, banyak salah. Ampuni ya Allah. Jangan cabut nyawa kami kecuali husnul khatimah. Doain orang tua kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Saat mereka ada hamba berpura-pura, terkadang membantah nasihat keduanya. Kini telah tiada, sesal pun jadi hampa. Jangan jadikan hamba anak durhaka. Rabbana ighfir. Muliakan orang tua kami Allah. Dulu saat mereka masih hidup hamba pora-pora ya Allah. Hamba terkadang melawan orang tua hamba. Bahkan kadang hamba sombong kepada orang tua hamba ya Allah. Wali walidina. Rabbana ighfir lana wali walidina. Sekali lagi. Rabbana ighfir lana wali walidina. Rabbana ighfir
Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina Sirril Fatihah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kalau ngomong itu bukan nasihatin, bukan ya. Saya takut nasihatin orang. Boleh jadi yang saya nasihatin itu jauh lebih mulia, lebih alim, lebih baik. Dulu Nabi Isa dapat wahyu. Kata Allah apa? Nafsak. Hai Isa, nasihati dirimu. Hai Isa, nasihati dirimu. Fa'in ta'afta fa'idhin nas. Kalau engkau sudah nasihati dirimu, baru nasihatin orang. Jadi ini hanya sebuah renungan, penyampaian sejarah sedikit ya. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan renungan buat kita. Nah, kita nasihatin diri masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.